Kamu? Iya. Kita benar-benar masih menantikan keberangkatan Mega ke Turki setelah sibuk melaksanakan upacara pernikahan dan honeymoon. Singkatnya, yang kita harapkan nggak muluk-muluk. Sebenarnya Mega bisa betah, cepat adaptasi, dan akrab sama teman-temannya aja udah cukup. Karena hal itu juga udah berdampak besar untuk permainannya Mega sendiri nanti. Skill sudah mantap, tapi kalau Mega tidak kerasan, dia bakalan down. Karena homesick seperti awal-awal Mega di Red Sparks dulu. Tapi ada satu hal lagi yang membuat sedikit bingung karena selain Mega, ada oposit lain yang enggak kalah hebat. Dia adalah Deniz Emirli, pemain yang digadang-gadang menjadi masa depan Turki. Megawati Hangestri alias Megatron resmi diumumkan sebagai pemain baru Manisa BBSK. Nama Indonesia langsung meledak di dunia voli Turki. Enggak seluruhnya, tapi khususnya di publik Manisa. Tapi siapa sangka di balik transfer bersejarah ini, Megawati justru harus menghadapi pertarungan terberat. Bukan hanya melawan rival tim lain, tapi juga rekan setimnya sendiri, Deniz Emirli. Inilah duel nyata di balik ruang ganti Manisa BBSK, tim promosi ambisius yang membidik kasta tertinggi Sultan Larligi. Kalau kita berkaca dari kontrak dan target Manisa BBSK bukan klub sembarangan. Mereka naik dari divisi bawah lalu musim lalu finish di peringkat keempat Kadenar Birliği. Hanya selangkah lagi menuju Sultan Larligi, liga voli kasta tertinggi Turki sekaligus salah satu yang terkuat di Eropa. Musim ini manajemen Manisa berani ambil langkah besar, mendatangkan Megawati dengan kontrak 1 musim penuh. Targetnya jelas banget, promosi ke Sultan Larligi dan bawa pulang exposure global. Bahkan pengumuman Megawati bikin akun Instagram Manisa tuh meledak seperti yang sering banget kita bahas bareng-bareng. Dari 4.000 followers jadi lebih dari 20.000 hanya dalam 2 hari. Publik Manisa pun sampai kaget siapa Megawati dan kenapa fans Indonesia tiba-tiba geruduk akun mereka. Kalau bicara soal prestasi dan reputasi Megawati bukan kaleng-kaleng. Di Red Sparks Megatron mencetak lebih dari 700 poin dalam semusim. Dia juga membawa Red Spark ke babak playoff 2 musim berturut-turut. Bahkan sempat tembus ranking top 10 pencetak poin terbanyak di Korea. Gaya bermainan Megawati terkenal garang. Smashnya bisa tembus di atas 300 km per jam. Mentalnya juga udah teruji di final. Bahkan pelatih Red Spark pernah bilang si Kogen Megawati itu unstoppable kalau sudah nyambung sama setter. Nah, ini harusnya juga udah jadi catatan buat klub Manisa ya. Kalau mau maksimal ya setternya harus oke. Kini Megawati jadi pemain Asia Tenggara pertama yang merumput di Manisa BBSK. Tapi euforia itu langsung dihadapkan pada kenyataan. Posisi opposite starter bukanlah hadiah. Ada lawan yang cukup ditakuti di tim sendiri. Dia adalah Deniz Emirli. Lalu siapa sih yang dari tadi kita sebut Deniz itu siapa? Mungkin banyak yang belum kenal, tapi Deniz Emirli punya status istimewa di mata fans lokal Turki terlebih publik Manisa. Pertama, Deniz tuh masih muda, usianya sekitar 22-23 tahunan. Tingginya juga cukup menjulang, yakni 187 cm. Masuk rata-rata pemain di sana sih. Dia juga pernah dipanggil timnas Turki U23 beberapa kali, dan terlebih gaya mainnya agresif di blok dan piawai mematahkan smash lawan. Musim lalu aja nih Deniz jadi pencetak poin terbanyak kedua di tim. Fans Turki pun udah sayang banget sama dia. Ibaratnya si Deniz ini adalah putri daerah yang diharapkan tetap jadi starter di tim. Dan faktanya posisi opposite tim cuma 1. Artinya mau nggak mau Megawati harus rebut posisi ini dari Deniz lewat performa. Cuma mimin dengar-dengar Mega bakalan jadi outside hitter. Sedangkan outside hitter udah ada si Tanja Grosser. Nah lo gimana coba? Cuma ya kalau Mega bisa membutuhkan diri harusnya Manisa melakukan pilihan paling realistis lah ya. Targetnya kan lolos ke Sultan Larligi. Jadi semoga tidak etnosentris mereka karena tentunya akan ada ekspektasi publik. Mungkin akan ada yang berstatement terang-terangan kalau Megawati nggak lebih bagus dari Deniz. Deniz yang harus main. Dan ini wajar karena mereka juga belum terlalu mengenal Mega atau bahkan melihat performa Mega secara langsung. Dan tentunya mereka akan membanggakan Akamsi.
Tapi semoga mereka tertampar kenyataan nanti sih. Di sisi lain, Volley-mania Indonesia itu ramai banget di Instagram Manisa. Tiap postingan ribuan komentar dukungan banjiri Megawati. Bagi fans Indonesia, Megatron harus jadi starter dan membuktikan smash kerasnya di Eropa. Menariknya, pelatih Manisa justru santai banget dengan statement ini. Mereka bilang, ya kami nggak peduli popularitas, yang kami lihat cuma performa. Dan ini poin yang sangat bagus, karena yang paling dibutuhkan tim adalah performa itu sendiri. Itu kan awal olahraga diciptakan. Kalau Megawati tampil luar biasa, dia akan jadi starter. Kalau adaptasi lambat, ya bisa saja Dennis kembali ke line up utama. Kalau kita lihat secara analisa, kira-kira siapa yang layak jadi starter? Secara angka Megawati memang lebih kaya jam terbang. Main di Korea yang mana adalah Liga Asia ranking kedua. Ketemu lawan-lawan asing yang tangguh, smash point-nya konsisten. Secara mental pun dia terbiasa main di laga-laga krusial. Tapi jangan lupa, adaptasi di Turki bukanlah hal yang sepele. Bahasanya beda, gaya main lebih keras, di block pattern khususnya, dan rotasi back attack lebih sering. Chemistry sama setter tuh beneran jadi kunci. Sementara Dennis punya keunggulan, sudah paham pola main pelatih, ngerti gaya main tim, dan fans lokal juga pasti ngedukung penuh. Jadi duel ini bukan sekedar skill, tapi juga soal siapa yang lebih cepat menyesuaikan diri dengan sistem Manisa. Jika Mega jadi starter, apa dampak besar bagi klub? Kalau Megawati jadi starter tetap, branding Manisa bisa makin melejit. Ya kita nggak usah munafik lah kalau Mega nggak jadi starter. Emang orang kita masih mau nonton. Min yakin mereka bakalan skip sih. Yang ngapain juga ya, jauh-jauh kalau enggak jadi starter. Kalau Mega awet jadi starter, engagement fan Indonesia akan bertahan. Sponsor masuk, promosi ke Sultan Ligi pun juga makin dekat. Sebaliknya kalau performa Mega di bawah ekspektasi, kursi oposit akan balik ke Dennis. Tapi resiko terbesarnya fans Indonesia bisa kecewa seperti yang Mimin bilang tadi. Engagement digital juga bisa sangat anjlok. Dari sisi strategi, coach Manisa harus pintar. Bisa aja merotasi dua-duanya. Misal Megawati dimainkan di laga-laga besar dan dengan sponsor internasional. Sementara Dennis turun di match yang butuh tempo lokal. Karena seperti yang kita tahu, lawan di Kadinlar tuh sangat-sangat beragam. Satu hal yang pasti, posisi oposit adalah ujung tombak poin. Megawati ataupun Dennis, siapapun yang nanti jadi starter dan dimainkan harus produktif kalau mau Manisa menaik kasta. Target Manisa cuma satu ya, tembus 2 besar Kadinlar Birligi biar musim depan tuh bisa head to head lawan klub top seperti Fenerbahce, Vakif Bank atau Galatasaray. Jadi duel Megawati dan Dennis bukan sekedar drama ruang ganti. Ini benar-benar menjadi penentu masa depan Manisa BBSK di musim ini. Sekarang pertanyaan khusus buat kalian. Kalau kalian jadi pelatih Manisa, siapa yang akan kalian pilih? Megawati Hangestri dengan reputasi Smash Asia dan fans internasional, atau Dennis Emerle si lokal hero yang paham pola main di Turki? Coba kalian ubah sudut pandangnya jadi pelatih ya, bukan orang Indonesia maupun orang lokal. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mimin pengen tahu banget point of view dari kalian. Nah, mungkin segitu dulu aja konten hari ini. Terima kasih semuanya.